Angke akan menyelenggarakan kebaktian emeritasi Pendeta Mulia Hukum Bayu Waruyo yang diselenggarakan pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 9.30 sampai selesai, tempat di GKI Tubagus Angke. Mohon dukungan dari doa saudara anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rapat Komisi Dewasa akan mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 waktu setelah kebaktian, tempat di gereja. Seluruh pengurus komisi diundang hadir dalam rapat tersebut. Pembinaan tahap orientasi. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa Penatua Yosafat Prasanda Hanario akan mengikuti pembinaan tahap orientasi pada tanggal 29 sampai 30 April 2024, tempat di Penabur Learning Center, Tangerang, Banten. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat dan simpatisan agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 waktu jam 5 sore. Pelayan firman Penatua Yosafat Hanario. Majelis jemaat mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk mengikuti ibadah ini. Persiapan GSM, persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu jam 19. Tempat di gereja, diharapkan kehadiran GSM pada persiapan tersebut. Perlawatan umum rutin jemaat. BPMKG GKI Klasis Bandung akan menyelenggarakan penyelawatan umum rutin jemaat kepada Majelis Jemaat GKI Pamanukan secara onsite pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 waktu jam 10 sampai dengan selesai, tempat di gereja. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat dan simpatisan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persembahan syukur tahunan. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa pada hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, yaitu tanggal 19 Mei 2024, kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Kiranya kita dapat mempersiapkannya dari sekarang. Persembahan umat. Berikut rincian persembahan umat dari tanggal 20 sampai tanggal 26 April 2024. Total persembahan yang masuk sampai dengan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 26 April adalah sebesar 3.022.000. Sekian warta jemaat hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kami bunyi dengan riang,
Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema Minggu Paskah kelima hari ini adalah ranting yang berbuah. Kiranya tema kita hari ini bisa mengingatkan kita untuk tinggal di dalam sang pokok anggur, untuk bisa berbuah dengan mengasihi sesama kita. Biar kutumbuh di batangmu. Umat yang terkasih, perlu kita sadari bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita sering gagal mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan alam semesta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita mengakui segala kesalahan kita di hadapannya. Kita berdoa. Dalam keterbatasan, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri, sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. O Allahku, jenguklah diriku. Oh, Allahku,
kami undang berdiri. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 hingga yang ke-18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Karenanya jangan sia-siakan bahkan ragukan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Semua sajaku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku telah mulai. Kau sempurnakan bagimu. Oleh-Mu ku coba rekam hingga berbuah mulia. Bapak Ibu, mari kita sebelum membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhanlah sahabat kami yang setia. Engkau memelihara, menjaga kehidupan kami. Bahkan ketika kehidupan kami terasa berat, Engkau jugalah yang memampukan kami, menguatkan kami, bahkan terus berjalan bersama kami, sehingga kami dapat menghadapi segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga bersyukur sebab kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi, sehingga kami dapat berkarya sebagai murid Kristus, sebagai ranting yang berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandade, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatkanlah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui dengan daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat 26 hingga 32 secara berbalasan. Bangsa-bangsa
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca dari terjemahan baru 2 ya, jadi mengikuti saja. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuangnya keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan
orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadaku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuat banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita bersyukur karena kita memasuki Minggu Paskah yang ke-5. Dan bacaan Injil kita hari ini menceritakan bagaimana Kristus sebagai pokok anggur, ya. Kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah berulang kali dengarkan atau sudah berkali-kali Bapak Ibu baca, ya. Mungkin ceritanya udah sampai hafal banget, ya. Bahkan ada juga lagu sekolah minggu yang juga terinspirasi dari kisah Yesus sebagai pokok anggur. Kalau Bapak Ibu menjadi guru sekolah minggu atau mantan guru sekolah minggu atau mau jadi guru sekolah minggu, pasti tahu ya lagunya apa? Tahu? Tahu ya? Ada gerakannya juga kan guru sekolah minggu, betul ya? Ada gerakannya? Kita coba ya, kita coba. Nah, Bapak Ibu kita coba juga sama gerakannya, ya, biar lebih segar, ya, sekalian olahraga, ya. Boleh dilanjutkan? Coba yang gerakannya diikutin ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
Yang bawa minum boleh minum, ya. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan pohon anggur, ya? Mengapa Tuhan Yesus menggunakan pohon anggur, nggak pakai pohon pisang, nggak pakai pohon mahoni, ya? Dan kira-kira apa sih yang ingin Tuhan sampaikan, ya, dengan menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur? Dan apa yang bisa kita hidupi sebagai orang Kristen, sebagai carang atau sebagai ranting, ya? Nah, menarik bahwa mengapa Yesus menggunakan pokok anggur, karena di dalam perjalanan Tuhan Yesus bersama para murid untuk mengabarkan Injil, ya, mereka sering berjumpa dengan kebun anggur, ya. Jadi tanaman anggur ini memang mudah ditemukan oleh masyarakat Israel, ya. Bahkan sebelum di zaman Tuhan Yesus, pohon anggur, tanaman anggur itu sudah banyak dibudidayakan, ya. Dibudidayakan untuk apa? Ya jelas, ya. Kalau pohon buah anggur yang matang, yang masih segar, bisa langsung dimakan, ya. Dan kalau buah anggur yang sudah dikeringkan itu juga bisa menjadi bekal untuk perjalanan jauh, ya. Itu buahnya bisa dibikin langsung dimakan, ya. Tetapi yang juga menjadi penting adalah buah anggur ini juga bisa dibuat minuman, ya, bahwa ini menjadi semacam budaya di masyarakat Israel pada saat itu, ya. Bahkan minuman anggur ini menjadi minuman wajib, ya, yang harus dihidangkan oleh tuan rumah ketika ada pesta, ya. Kalau di Indonesia wajib enggak ya? Oh, tidak ya. Ya, itulah perbedaan budaya, ya. Di daerah Israel sana minuman anggur itu bisa menjadi sebuah minuman wajib saat pesta yang harus dihidangkan, ya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan buah anggur yang baik, maka juga diperlukan pengelolaan kebun anggur yang baik juga, ya. Buah anggur yang baik tentu dihasilkan dari pohon dan pengelolaan kebun anggur yang baik juga. Oleh karena itu, tentu mereka memiliki cara, sudah paham betul bagaimana cara memelihara, mengelola kebun anggur supaya dapat berbuah dengan lebat, dengan bagus dan manis, ya, bukan yang masam. Oleh karena ini menjadi familiar di dalam kehidupan para murid, dalam kehidupan Yesus pada saat itu, itulah alasan mengapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dirinya sebagai pokok anggur, dan pemilik kebun adalah Bapak sendiri, dan pengikutnya kita semua adalah ranting atau carang, ya. Dan sebagai ranting, sebagai carang pohon anggur, tentu diharapkan bahwa ranting-ranting itu akan menghasilkan buah yang manis, buah yang banyak, agar dapat dinikmati oleh banyak orang. Ya, bisa buah dimakan, bisa dikeringkan untuk bekal, ataupun juga bisa dipakai untuk menjadi minuman sebagai perayaan, ya, mendukung perayaan dalam sebuah pesta. Tentu ini adalah sebuah simbol bahwa para murid diharapkan juga untuk berbuah, ya, menjadi berkat, berdampak baik bagi sesamanya, seperti anggur yang memiliki dampak baik bagi banyak orang. Namun demikian, ada kalanya bahwa para petani kemudian menyadari, mendapati ada juga ranting-ranting yang sedikit bahkan tidak berbuah sama sekali. Itu adalah sebuah fenomena yang bisa terjadi. Dan yang menarik, pada ayat kedua Tuhan Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah, ya.
Apa artinya? Ya. Apa artinya ranting itu harus dibersihkan, harus dipotong, ya? Apakah itu tidak melukai pohon itu, ya? Apakah artinya kemudian para murid jika tidak berbuah dipotong gitu ya, dipangkas begitu ya? Nampaknya kita harus melihat lebih dalam ya, bagaimana cara mengelola tanaman anggur ini supaya ia dapat berbuah banyak. Jadi di dalam proses pengelolaan kebun anggur untuk dapat berbuah dengan baik, ternyata rantingnya memang harus dibersihkan ya. Bahasa kerennya di-pruning ya, di-trim ya. Ranting-rantingnya itu harus dibersihkan. Ujung-ujung ranting harus dipangkas agar tidak terlampau panjang dan juga berat. Nutrisinya juga menjadi fokus ke bakal buah ya. Jadi ibaratnya kalau dari batang pokok anggur itu bisa mengalirkan 10 zat baik ya. Kalau ada 5 ranting ya, berarti 10 dibagi 5 2 mililiter ya tiap ranting. Tetapi ketika kemudian dipotong begitu ya, entah ada yang sakit, ada yang jamuran dan sebagainya, maka ketika pokok anggur itu bisa mengalirkan 10 mililiter zat baik, maka 2 carang ini bisa mendapatkan 5 mililiter setiap carangnya, sehingga pembuahan ini akan menjadi semakin lebih optimal gitu ya. Inilah yang juga menggambarkan para murid sebagai carang ya, supaya para murid dapat berbuah, supaya para murid dapat berdampak baik bagi sesamanya, mereka juga harus siap untuk dibersihkan, siap untuk dipangkas ya. Apakah orangnya yang dipangkas? Apakah orangnya yang dipotong? Ya. Demikian, wah nggak berbuah nih murid, potong ya. Apakah itu yang dimaksudkan? Tentu bukan. Jelas bukan orangnya yang dipangkas, bukan orangnya yang dipotong ya, tetapi adalah sifat dan perbuatannya yang tidak baik ya. Misalnya egoisme begitu ya. Egoisme adalah sifat mencari dan mementingkan kepentingan pribadi lalu mengabaikan kepentingan orang lain. Bagaimana ia dapat berbuah, bagaimana ia dapat menjadi berkat bagi orang lain ketika ia hanya mencari kepentingannya sendiri. Yang menarik adalah kemudian di dalam bacaan kedua dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, penulis surat 1 Yohanes ini mengingatkan kepada para murid supaya ketika mereka mau berbuah, ketika mereka bisa berbuah menjadi ranting yang berbuah, maka dasar dari kehidupan mereka bukanlah egoisme, tetapi karena kasih Allah sendiri. Sebagai ranting mereka harus bersatu dengan sang pokok anggur ya. Ia harus tinggal di dalam Tuhan itu sendiri. Menarik sekali bahwa dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih ya. Allah adalah sumber kasih itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah adalah kasih ya? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu mengasihi dunia, mengasihi kita ya? Tentu dari karyanya, tentu dari perbuatannya. Ia mencipta dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, memelihara dunia dengan penuh kasih, bahkan mendamaikan dunia di dalam Kristus anaknya. Inilah yang kemudian menjadi dasar di dalam kehidupan para murid ya. Jikalau Allah demikian mengasihi kita, mengasihi dunia, maka kita pun juga harus saling mengasihi. Bentuk dari seseorang mengasihi tentu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi diwujud nyatakan di dalam tindakannya.
penulis Injil Yohanes memberi contoh. Jika seseorang berkata mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta, penipu. Ya. Artinya bahwa seseorang yang mengaku dirinya mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi sesamanya. Dan sebaliknya. Ya. Wah, aku mengasihi Allah sungguh, ya. Tetapi kepada saudaranya saya membencinya, ya. Enggak klop, enggak sinkron, ya. Ketika para murid mengakui mengasihi Allah, maka ia juga harus mengasihi saudaranya. Yang kelihatan aja enggak bisa, apalagi yang enggak kelihatan, begitu kata penulis 1 Yohanes ini. Dengan mereka bisa mengasihi saudaranya sebagai wujud mereka Allah yang mengasihi mereka, mereka yang mengasihi Allah, ia dengan mengasihi sesamanya. Di sanalah ia dapat memuliakan Tuhan, ia dapat menjadi carang yang berbuah. Nah, tema kita hari ini sangat menarik, ya, ranting yang berbuah. Tentu saudara akan setuju bahwa setiap pohon, ya, tentu tidak akan menikmati sendiri buah yang dihasilkannya. Buah yang dihasilkan dari pohon anggur tentu akan dinikmati oleh mereka yang hidup. Ya, bisa manusia, ya bisa burung-burung, ya, atau binatang lainnya. Itulah yang akan menikmati pohon buah anggur itu. Demikian juga kehidupan kita. Jika kita ingin mengetahui apakah kita sudah menjadi ranting yang berbuah atau belum, apakah buah kita masam atau manis, ya kita bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mulailah dulu dari keluarga kita yang paling dekat. Ma, apakah aku sudah mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh? Pa, apakah aku sudah mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh? Nak, apakah kami sudah mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh? Ya. Mama, papa, apakah aku sudah mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh? Ya. Orang di sekitar kita yang bisa menilai apakah kita sudah mengasihi mereka, apakah kita sudah berbuah, apakah buah kita masam atau manis, ya orang lain yang bisa menilainya. Apakah kehadiran kita menghadirkan sukacita di dalam keluarga kita, di gereja kita, di masyarakat kita, ya, atau justru kehadiran kita malah tidak ditunggu-tunggu. Kalau ada dia mesti gini-gini gitu, ya. Kalau bisa jangan datang aja lah, ya. Pangkas saja kalau perlu, gitu ya. Seperti buah pohon anggur yang harus dibersihkan, ya, harus dipangkas, demikianlah juga kita semua para murid Kristus, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang pasti ada sisi baik, ya, ada juga sikap sifat buruk di dalamnya, ya. Namun demikian kita diingatkan seperti pohon anggur yang siap, carang pohon anggur yang siap untuk dibersihkan, maka kita pun juga harus siap untuk dibersihkan dan membersihkan diri. Tentu bukan orangnya yang dibersihkan, bukan orangnya yang dipangkas atau dipotong, ya, tetapi sifatnya, tindakannya. Sehingga demikian kita dapat terus belajar dan dibaharui menjadi pribadi yang mengasihi Allah dan sesamanya. Jika tadi di awal kita mulai dengan lagu Yesus pokok anggur dan kitalah carangnya, maka saya akan menutup khotbah ini juga dengan sebuah lagu, ya, sebuah lagu yang ingin menggambarkan bahwa menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus adalah mereka yang mau siap untuk terus dibersihkan sehingga ia dapat menghasilkan buah manis bagi dirinya dan sesamanya. Silahkan, boleh diputar.
cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hey, Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik hitung rugi laba. Hey, Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Meriang sedikit aja panggil Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia, sampai semua orang menjadi muridnya. Woo! Ya, tadi selesainya baru pulang gereja mobilnya nabrak, terus dia marah-marah. Ya, tadi ada kata yang bagus dari jemaat yang biasa sampai STH. Ya, STH itu gelar sekolah teologi dulu-dulu gitu ya. Semua punya tanggung jawab yang sama. Semua adalah ranting. Tapi marilah kita menjadi ranting pokok anggur yang berbuah banyak dan manis. Tuhan memberkati. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa Tuhanlah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-rantingnya. Ajarlah kami untuk tetap dapat tinggal di dalam Tuhan sang pokok anggur, sehingga kami dapat hidup di dalam kasih dan menjadikan kasih itulah sebagai dasar di dalam kehidupan kami untuk mengasihi saudara kami sesama kami. Sehingga dengan kehadiran kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang boleh terus memuliakan nama Tuhan melalui karya pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terdampak bencana alam. Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang saat ini mereka rasakan dan alami. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhanlah yang boleh melawat mereka, menguatkan mereka, bahkan juga memulihkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gerejamu, anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Pamanukan dalam segala program rencana kerja yang akan dilakukan, khususnya untuk program kerja tahun pelayanan yang baru. Kiranya mari Tuhan, Engkau yang menolong kami, menemani kami, membimbing kami dalam menyusun setiap program-program yang ada, sehingga melalui program-program, melalui persekutuan, melalui pelayanan, melalui kesaksian kami, maka kami menjadi perpanjangan kasih Tuhan yang nyata di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mengingat Bapak Wihartono, Ibu Yuliana P, Ibu Sundari, Bapak Daniel Sihaan, Bapak Dartono, Bapak Herman, dan juga seluruh anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, Kau juga yang melawat saudara-saudara kami ini, baik yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bagi mereka yang akan menjalani operasi atau pasca operasi, Tuhan sendirilah kami percaya akan memulihkan mereka, baik melalui obat-obatan, makanan, minuman, ataupun juga melalui keluarga yang penuh kasih untuk menemani mereka. Kami percaya Tuhan juga yang mencukupkan, Tuhan yang membuka jalan atas apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan saudara-saudara kami, sehingga bersama dengan Tuhan keluarga ini dapat menghadapi segala pergumulan ini. Dan kami juga rindu untuk berjumpa mereka kembali dengan tubuh dan diri yang lebih sehat lagi. Kami juga berdoa ketika demam berdarah mulai naik lagi. Kami mohon Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat menjaga diri, melakukan segala bentuk pencegahan yang ada, sehingga kami dapat sedemikian rupa untuk mencegah kenaikan dari penyakit demam berdarah ini. Demikian juga jika nanti kami
terkena, tak kami mohon Tuhan yang turut berproses di dalamnya, sehingga kami dapat juga pulih dari sakit yang dideritanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini dilandasi firman Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, atas segala berkat-Mu yang kau terima sepanjang minggu ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan aktivitas kami. Dan saat ini kami Tuhan telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini seperti anggur yang berbuah, yang bisa menghasilkan buah yang manis. Dan saat ini juga kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, dan biarlah Tuhan persembahan ini bisa dapat dikelola dengan baik. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, dan biarlah untuk lain waktu mereka juga dapat memberikan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.